Cara menginput pencatatan CPU dan PK per kebun pada komoditi kelapa sawit atau PKS. Nah, jika pada minggu yang lalu kita telah mempelajari bagaimana cara menginput produksi CPU dan PK per hari melalui minggu, kali ini kita akan mencoba bagaimana cara mendistribusikan hasil produksi tersebut ke kebun pemasok seperti itu. Tikot yang digunakan di sini ialah ZPTPN HLPPE 009. Kita enter. Komponen code-nya kita isi N003, tergantung ya untuk PTP mana yang mau kita kerjakan. Kemudian plannya kita isi sesuai dengan plan yang telah kita simulasikan di materi sebelumnya. CP03. Nah, dokumennya kita isi sesuai dengan tanggal berapa yang mau kita breakdown produksinya. Jadi ketika kita melakukan produksi harian di minggu, maka kita juga harus menginput rincian transaksinya pada tikot ini. Nah, misalkan kalau kita buka dulu transaksi MB51, kita mau lihat berapa sih produksi CPU dan inti yang sudah ada di PKS per gambar ya. Ini kita sudah bahas sebelumnya. Untuk melihat hasil penginputan produksi, kita pakai minggu, movement type-nya 101, 102. Ini CPU dan inti ya. Nah, misalnya kita mau menginput breakdown produksi pada tanggal 31 Juli 2021 untuk CPU dengan jumlah 98.500 kilo dan PK 1.500 kilo. Ini yang akan kita rinci di tikot ZPTPN HLPPE 09 ini. Kemudian dokumennya kita isi sesuai dengan tanggal produksinya, tanggal 31 2021. Nah, di sini ada pilihan create, change, dan display. Jadi kalau kita mau buat pertama kali kita create, ketika kita mau ubah nanti kita change, dan kalau mau memilih hasilnya kita pilih display. Nah, ada pilihan di sini untuk mencetang proses olah untuk tidak mengolah apabila pada tanggal tersebut pabrik atau PKS tidak melakukan pengolahan, maka kita tidak perlu melakukan pendistribusian CPU dan PK, cukup kita centang saja tidak mengolah, kemudian kita save. Ini misalnya mau kita breakdown untuk tanggal 31 Juli 2021. Nah, untuk pertama kali pengisian, maka kode plan akan kosong seperti ini. Ini kita isi sesuai dengan realisasi lapangan, berapa hasil produksi yang kita bagi per kebunnya. Misalnya untuk plan ini kita anggap pada tanggal 31 Juli ada 3 pemasok yang masuk ke PKS Gambah. Misalkan kita isi dengan kode plannya CK01, kemudian kita enter. Nah, akan keluar secara otomatis dari deskripsi kebunnya, kemudian hasil CPO-nya, misalkan tadi total 98.500, ini misalkan kita isi dengan 50.000. Kemudian PK-nya kita isi misalnya dengan 500. Untuk pengisian RKP CPU dan RKP PK dalam persen, ini maksudnya ialah angka rendemen RKP CPU untuk kebun Meranti yang masuk ke PKS Torgamba. Demikian juga dengan RKP PK, ini berarti RKP rendemen sawit yang masuk dari kebun Meranti ke PKS Torgamba. Nah, pengisian RKP ini hanya dilakukan sekali saja ketika pengisian pertama. Untuk hari-hari berikutnya, maka dua kolom ini akan terisi secara otomatis ya, mengikuti pengisian hari pertama, karena kan yang namanya RKP dalam rilis per bulan pasti sama. Nah, ketika masuk bulan berikutnya, baru ini kita rubah sesuai dengan RKP pada bulan berikutnya. Nah, untuk transaksi setelah itu akan mengikuti pengisian yang pertama kali. Jadi yang kita isi di sini karena baru pertama ngisi ya, untuk simulasi ini kita isi saja misalkan kebun Meranti RKP rendemennya itu 24,07 misalnya. Sedangkan rendemen sawitnya itu kita bilang 4,01. Nah, apabila ada lebih dari satu kebun yang masuk ke PKS Torgamba, maka untuk menambahkan line item di bawahnya, kita tinggal pilih yang ini, klik tombol up and draw,
kemudian kita tambahkan kebun berikutnya, misalnya CK02, kita enter, muncul deskripsinya kebun C daun. Nah, hasil CPO-nya harus kita lihat nih, misalkan pada Tikot Migo ini jumlah CPO-nya tanggal 31 Juli sebesar 98.500, maka rincian dari kebun-kebun yang diberikan CPO itu harus maksimal jumlah ini, tidak boleh melebihi ini atau lebih kecil dari ini. Oke, tadi untuk kebun Semeranti sudah kita beri 50.000 kilo, kita anggap misalnya untuk kebun C daun kita berikan misalkan ada 30.000 kilo CPO. Nah, untuk PK-nya tadi secara total tanggal 31 Juli sebesar 1.500, sudah kita berikan 500 ke kebun C Meranti. Untuk kebun C daun misalkan kita beri banyak 500 juga. Nah, untuk ornamennya kita bisa setting angkanya sembarang dulu, misalkan 22,50, sedangkan PK-nya 3,97 misalnya. Oke, satu kebun lagi kita tambahkan di bawahnya, misalkan CK3. Nah, kita lihat berapa sisa quantity CPO yang belum didistribusikan dari total tanggal 31 Juli 2021. Di sini ada 98.500, sedangkan yang sudah kita berikan itu sebanyak 80.000. Berarti ada lebih kurang 18.500 lagi yang belum kita distribusikan. Nah, tinggal kita input 18.500 di sini, kemudian sisa PK-nya ada 1.500 ya. Berarti ada 500 lagi yang belum didistribusikan. Nah, untuk ornamennya kita berikan misalkan 21,38, PK-nya 3,8. Nah, setelah enter kita coba blok semua, kemudian kita klik save di atas dan data berhasil tersimpan. Nah, apabila kita ingin melakukan perubahan terhadap inputan yang telah kita lakukan, tinggal kita pilih change, kemudian kita execute. Nah, tinggal kita ubah angka-angka sesuai dengan berapa yang seharusnya. Kalau misalkan ada revisi, tinggal kita ubah saja. Demikian juga kalau ingin melakukan kalau kita ingin melihat, kita bisa klik display, kemudian kita langsung masuk ke tabel yang telah kita isi tanpa merubah, hanya bisa melakukan display saja. Demikian cara menginput hasil pencatatan CPO dan PK per kebun. Angka-angka ini nantinya akan digunakan sebagai perhitungan rendemen yang dihasilkan oleh kebun-kebun pemasok. Misalkan dari sini kita ketahuan berapa hasil CPU dan PK-nya, sedangkan untuk menghitung rendemen data yang diperlukan adalah TPS olah dan CPU ataupun PK. Nah, untuk informasi TPS olahnya itu akan diperoleh dari Migo transaksi good issue yang telah kita isi per kebun tadi. Demikian lebih kurang cara penginputan hasil pencatatan CPO dan PK per kebun. Untuk selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih caranya melakukan perbandingan untuk melihat atau memonitoring data yang kita input di Tikot Migo dengan data yang kita input di Tikot ini. Demikian untuk sementara. Terima kasih.